Halo, apa kabar Sobat Jejak Entrepreneur dimanapun Anda berada? Ya, sebelum kita mulai video ini, saya ingin ajak Anda untuk melihat sebuah berita viral di mana penjual sayuran membuang dagangannya ke kali, ya, karena tidak ada pembeli. Nah, kira-kira apa tanggapan Anda selaku entrepreneur? Ya, jadi kita simak videonya terlebih dahulu. Ya, bagaimana bisa produk sayuran yang notabene itu adalah produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menginginkan kesehatan. Ya, banyak makan sayur dan buah itu sangat baik untuk tubuh. Tetapi faktanya pedagang ini malah membuang dagangannya ke sungai. Kira-kira apa yang ada di benak Anda? Oke, jadi saya ingin sedikit memberikan tanggapan tentang berita ini. Ya, ini berkaitan dengan kondisi di mana kita harus mempersiapkan diri di era new normal. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka siap-siap bisnis kita yang mungkin full online, yang full offline akan siap-siap bangkrut, ya kan? Untuk yang bisnis online, ya memang ini sudah menjadi bidangnya, ya, menjadi ceruk yang sangat empuk. Ya, kembali lagi ke kasus di mana penjual sayur tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang ada di benak Anda ketika melihat kasus seperti itu? Ya, tentu dikaitkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, oke, saya menyebutnya dengan welcome to era new normal. Ya, ikut-ikutan dengan apa yang orang-orang bicarakan. Selamat datang era new normal. Ya, mau tidak mau, pengusaha harus fleksibel. Ya, jadi di sini ada 4 hal yang harus kita siapkan untuk menyongsong era new normal. Ya, apa sajakah itu? Baik, yang pertama adalah kita harus pelan-pelan mulai shifting bisnis offline menjadi online. Ya, kita sudah melihat banyak sekali industri yang kolaps atau industri yang tumbang gara-gara kondisi seperti ini. Ya, tour and travel, hotel, resto, cafe. Ya, banyak sekali industri-industri yang semula baik-baik saja, karena kondisi seperti sekarang ini akan tumbang satu persatu. Maka pilihannya adalah shifting dari offline ke online. Ya, tentu ini tidak mudah. Kenapa? Karena banyak faktor, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mendukung dari offline ke online. Meskipun faktanya di lapangan tidak semua bisnis itu bisa di-shifting dari offline ke online, ya kan? Ada beberapa bisnis yang memang harus dilakukan secara offline, tetapi kita bisa melakukan modifikasi yang semi online, ya kan? Meskipun katakanlah produksinya secara pasti diproduksi pasti offline, ya, tetapi untuk marketing harus online. Ya kan, ya, hal real yang harus dilakukan adalah kegiatan marketing. Misalkan dulu kegiatan marketing itu mengunjungi dari satu outlet ke outlet, ya, kita mungkin punya anak buah yang berkeliling dari satu dari satu reseller ke reseller yang lain, atau berkeliling dari satu mitra, satu agen ke agen yang lain. Tentu hal itu tidak perlu dilakukan lagi untuk saat ini, ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana marketing bisa berjalan, marketing bisa modif yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline, ya, kunjungan-kunjungan, ya, menjadi online. Ya, ini harus dilakukan. Jadi shifting dari offline ke online. Ya, bagi pengusaha offline tentu ini akan mati-matian untuk mengejar ketertinggalan daripada pengusaha online. Ya, untuk pengusaha online mungkin sudah terbiasa hal ini, dan ini
kondisi yang bagi mereka mungkin is no problem, ya kan, tapi bagi pengusaha offline tentu akan kalang kabut, ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan SDM. Ya, SDM dari mana? Ya, kalau kita punya tim yang terbiasa atau memang sudah mempunyai job desk di bidang online, itu tidak masalah. Tapi kalau tim kita tidak ada yang di bidang online, wah ini bisa gawat. Saya yakin akan pontang-panting. Saya yakin akan kalang kabut perusahaan itu, ya kan? Jadi bagi perusahaan-perusahaan besar tentu meng-hire orang tidak masalah. Tapi bagi pengusaha menengah ke bawah, ya tentu ini akan menjadi masalah, ya. Karena yang bermain di sini adalah bisa jadi capital, kesiapan capital kita menghadapi kondisi saat ini, ya. Kalau memang secara capital tidak siap, maka owner mau tidak mau harus terjun langsung, ya, mengubah mindsetnya, mengubah cara bermainnya, mengubah behaviornya, ya, behavior karyawannya, ya kan. Ini sangat tidak mudah, ya kan. Nah, jadi kalau punya capital, maka entrepreneur atau pengusaha harus merekrut orang-orang yang capable di bidang online. Nah, dan ini harus membuat tim dan mengajari tim-tim yang offline, ya. Atau mungkin akan banyak pertumbangan PHK massal, yaitu karyawan-karyawan yang tidak capable, karyawan-karyawan yang tidak bisa ikut gerakan atau ikut arus shifting ini, ya mau tidak mau mereka akan tersingkir. Ya, sungguh menyedihkan, ya. Maka akan timbul gelombang PHK yang semakin besar, saya yakin, ya kan. Oke, jadi yang terakhir adalah berpikir bisnis baru. Ini bagi pengusaha offline yang memang benar-benar tidak bisa mengikuti perubahan, ya, atau memang bisnisnya sama sekali tidak bisa di shifting ke online, ya, karena memang ada beberapa tipe bisnis yang tidak bisa shifting dari offline ke online. Contohnya apa? Misalkan apa ya, cuci mobil, bisakah? Oh bisa, ya. Jadi cuci mobil misalkan panggilan ke rumah, nah, misalkan, ya kan, misalkan saja, ya, dengan promo secara online, ya kan. Atau apa? Banyak sekali contoh-contoh bisnis yang harus berjualan hard selling, ya. Jadi tidak bisa soft selling. Saya artikan di sini hard selling itu memang harus menjual langsung kepada customer dan harus customer datang ke tempat dia, ya kan. Ya, jadi intinya adalah bahwa bisnis yang tidak bisa beradaptasi dengan era new normal, ya, tidak bisa shifting pelan-pelan dari offline ke online atau semi online, dan tidak bisa bertahan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, maka saya pastikan akan stagnan, pelan-pelan menurun, dan lama-lama akan bangkrut, ya kan, digerus oleh kondisi era new normal. Baik, itu saja sharing kita kali ini. Semoga obrolan-obrolan ringan kali ini menjadikan insight baru bagi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Salam bangkit dan bermartabat.